Perkenalkan nama saya Satya Erlinca Stromindo Batubara dan di video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang pendidikan Pancasila yang sudah saya pelajari. Nah, sebelum saya masuk ke materinya, pasti akan timbul pertanyaan, apa sih pentingnya pendidikan Pancasila apalagi di dunia perkuliahan ini? Nah, seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia yang di dalamnya terdapat cita-cita serta tujuan negara ini. Maka dari itu, pendidikan Pancasila diberikan kepada generasi muda dengan harapan generasi muda tidak tercabut dari akar budaya bangsa Indonesia dan memiliki tujuan serta pegangan hidup dalam melakukan tindakan atau suatu perbuatan sesuai dengan kaidah yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kali ini kita masuk ke dalam Pancasila dalam konteks sejarah. Seperti yang kita ketahui, Pancasila ini dirumuskan pada sidang pertama dari BPUPKI, yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, di dalam sidangnya itu, kita mendapatkan 3 rumusan dari 3 tokoh, yaitu M. Yamin, Dr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Nah, dari ketiga rumusan inilah diambil satu rumusan, yaitu rumusan Insinyur Soekarno untuk dijadikan teks Pancasila, tepatnya pada tanggal 1 Juni atau yang sekarang ini kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun pada saat itu teks Pancasila belumlah sempurna, maka dari itu PPKI mengubah sila pertama dari ketuhanan dengan kewajiban melakukan syariat Islam bagi pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah kejadian itu, akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, teks Pancasila akhirnya disahkan menjadi dasar negara Indonesia. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk ke filsafat Pancasila. Sebelum kita masuk ke arti filsafat Pancasila, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari filsafat? Nah, secara harfiah, filsafat ini bisa diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, dan mencintai kepengetahuan. Maka dari itu, filsafat Pancasila bisa diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa serta kenyataan budaya dari bangsa Indonesia. Nah, di sini Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki 3 aspek, yaitu ontologis atau yang biasa kita sebut WAT. Nah, di sini tuh kita membahas tentang ilmu apa aja sih yang ada di dalamnya, keberadaan apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Nah, berikutnya itu ada epistemologis yang atau biasa kita sebut how. Bagaimana sih cara keberadaannya, bagaimana dia bisa terjadi, dan apa penyebab dia terjadi gitu. Dan berikutnya tuh ada aksologis. Nah, di sini kita biasa menyebutnya for what. Nah, for what itu maksudnya untuk apa dia terbentuk, apa sih fungsinya, apa kegunaannya, dan apa manfaatnya. Begitu. Nah, berikutnya kita masuk ke ontologi Pancasila. Di dalam ontologi Pancasila ini terdapat 3 pokok yang disampaikan oleh Profesor Noto Nagoro, yaitu Pancasila sebagai budaya, Pancasila sebagai religi, dan Pancasila sebagai negara, atau yang biasa kita sebut sebagai Triprakara. Nah, sebagai ideologi bangsa, Pancasila ini memiliki 2 peran konkret, yaitu sebagai panutan, yaitu maksudnya di sini setiap perilaku bangsa Indonesia haruslah sesuai dengan nilai moral yang terkandung dari Pancasila itu tersendiri. Nah, yang kedua yaitu sebagai penolakan. Nah, di sini tuh maksudnya bangsa Indonesia diajak untuk tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan moral yang terkandung pada nilai Pancasila atau yang berseberangan deh dari nilai-nilai yang dikandung dari Pancasila itu. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila tentunya memiliki hal-hal yang dapat mempengaruhi keberadaannya sebagai ideologi bangsa. Nah, yang pertama nih, ateisme yang ada pada ideologi komunisme. Tentunya hal ini sudah jelas melanggar nilai moral yang terdapat pada sila pertama, yaitu menentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, ada individualisme yang terdapat pada ideologi liberalisme, yang tentunya ini juga melanggar nilai moral gotong royong yang ada pada nilai Pancasila. Berikutnya ada kapitalisme, yaitu kebebasan berindividu, dan tentunya ini akan mengancam sistem ekonomi negara dan bangsa. Nah, Pancasila memiliki 3 hakikat sebagai ideologi bangsa, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Maksud dari dimensi realitas adalah nilai-nilai yang terkandung dari Pancasila ini real, nilai-nilai yang berasal dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri.
Nah, maksud dari dimensi idealitas sendiri adalah Pancasila itu mengandung cita-cita bangsa dan negara ini yang ingin dicapai dalam segala jenis dan bidang kehidupan yang ada di bangsa Indonesia. Dan di dimensi fleksibilitas ini, Pancasila itu mengandung kekuatan yang dapat merangsang dan mendorong masyarakat Indonesia untuk mengeluarkan ide-ide dan pemikiran baru yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Kali ini kita masuk ke Pancasila sebagai etika politik bangsa Indonesia. Di samping sebagai way of life dari bangsa Indonesia, Pancasila ini sebagai sistem etika itu dituntut untuk menjadi panduan dari bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam Pancasila itu. Nah, setelah materi yang tadi saya sampaikan, sekarang kita masuk nih ke hal apa aja sih yang bisa dilakukan seorang mahasiswa untuk mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak loh hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk mengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Sesimpel mengikuti organisasi, menaati peraturan, menghormati dosen, banyak lah pokoknya hal yang bisa kita lakukan. Nah, selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, masih banyak hal lagi yang bisa dilakukan seorang mahasiswa untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bermoral baik, bertingkah baik, melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai dan moral Pancasila. Selain itu, kita sebagai mahasiswa diminta untuk cerdas dan cermat dalam menyaring informasi agar kita terhindar dari hoaks atau malah ikut menyebarkan hoaks tersebut, sehingga masyarakat Indonesia menjadi tidak tenang, menimbulkan keraguan akibat hoaks yang kita sebarkan tadi. Oleh sebab itu, mahasiswa diminta untuk bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa ini, sehingga masyarakat tidak hanya berpikir seorang mahasiswa itu hanya tahu tawuran dan demo-demo saja gitu. Sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang. Terima kasih.